Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di pembelajaran online biologi. Izin memperkenalkan diri, saya Randi Novi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran sistem syaraf manusia. Silahkan disimak baik-baik. Perhatikan gambar ini. Respon apa yang terjadi ketika kulit kalian terkena api? Pasti secara refleks tangan kalian akan bergerak menjauhi api karena adanya respon panas di kulit kalian. Siapakah yang berperan dalam proses koordinasi yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, akan kita pelajari pada materi hari ini. Ini indikator kompetensi yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan belajar tentang struktur fungsi jaringan penyusun organ sistem syaraf manusia. Yang kedua, kita akan belajar tentang peran masing-masing jaringan penyusun organ pada sistem syaraf pusat maupun syaraf tepi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang mekanisme penjalaran impuls saraf hingga terjadinya proses gerak sadar maupun gerak tak sadar atau gerak refleks. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang gangguan fungsi penyakit yang terjadi pada sistem syaraf hingga penyebab maupun dampaknya. Kalian tahu tidak? Sistem syaraf merupakan salah satu bagian dari penyusun sistem koordinasi manusia. Selain sistem endokrin atau hormon dan sistem indera, komponen sistem koordinasi ini terdiri atas tiga. Yang pertama ada reseptor sebagai penerima rangsangan, yaitu adalah sistem indera. Merupakan sensor yang menangkap berbagai perubahan dari lingkungan sehingga tubuh bisa mengetahui keadaan di sekitarnya. Sinyal yang dihasilkan oleh sistem indera ini akan disampaikan oleh sistem syaraf sebagai konduktornya yang menghantarkan rangsangan. Tujuannya untuk mengintegrasikan rangsangan yang ada sehingga menghasilkan tanggapan yang tepat dan cepat. Sedangkan sistem hormon memberikan tanggapan dari rangsangan sistem indera lebih kepada mekanisme jangka panjang yang memberi respon lambat. Kemudian ada efektor, bagian yang menanggapi rangsangan, contohnya pada otot ataupun kelenjar yang ada di tubuh kita. Struktur penyusun sistem syaraf manusia terbagi atas dua. Yang pertama adalah sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat ini terdiri dari otak, terbagi atas otak besar atau cerebrum, otak depan atau diencephalon, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Kemudian ada sumsum tulang belakang atau medula spina. Kemudian sistem syaraf tepi terdiri atas syaraf somatik dan syaraf otonom. Syaraf somatik ini terbagi atas 31 pasang syaraf spinal yang berada di tulang belakang dan 12 pasang syaraf kranial yang berada di kepala. Syaraf otonom ini terbagi atas syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik. Kedua syaraf ini bekerja di luar kesadaran atau secara tidak sadar. Selain itu, merupakan syaraf sadar. Sistem syaraf merupakan salah satu bagian penyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima dan menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh. Unit fungsional terkecil syaraf disebut neuron atau sel syaraf dan sel glia sebagai pendukungnya. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkannya. Sedangkan sel glia berperan sebagai pendukung struktur dan fungsi sel syaraf, tapi tidak terlibat secara langsung dalam proses penjalanan impuls. Perbedaan sistem syaraf dengan hormon, sistem syaraf terdiri dari jaringan-jaringan syaraf, sedangkan sistem hormon terdiri dari kelenjar. Pesan sistem syaraf berupa impuls, sedangkan hormon berupa zat kimia. Sistem syaraf diedarkan sepanjang sel syaraf, sehingga responnya lebih cepat, sedangkan sistem hormon diedarkan dalam darah, sehingga respon yang dihasilkannya lambat. Berdasarkan fungsinya, sel syaraf dibedakan menjadi 4. Pertama adalah neuron sensorik atau afferent, berperan dalam menghantarkan impuls dari reseptor indera dan meneruskannya ke otak atau sumsum tulang belakang. Kemudian ada neuron motorik atau efferent, yang berperan dalam menyampaikan perintah dari otak atau sumsum tulang belakang menuju reseptor di otot atau kelenjar. Kemudian ada neuron konektor, yaitu penghubung antara neuron yang sama, yaitu bisa neuron sensorik dengan sensorik, motorik dengan motorik. Sedangkan neuron adjustor, yaitu penghubung antara neuron sensorik dengan neuron motorik yang terdapat di otak atau sumsum tulang belakang.
Fungsi sistem syaraf, yang pertama sebagai penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui sistem indera, yang kedua sebagai pengatur respon terhadap rangsangan, yang ketiga sebagai mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya. Bagian-bagian penyusun sel neuron terdiri atas A, yaitu adalah dendrit. Dendrit ini adalah berperan dalam proses penerimaan dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Di bagian B, B ini adalah badan sel yang menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson di bagian D. Kemudian ada C. C ini adalah nukleus. Nukleus ini adalah inti sel yang berperan dalam mengontrol kerja sel dan mengatur sifat keturunan dari sel. Kemudian ada D. D ini adalah akson atau neurit, merupakan penjuluran panjang dari badan sel, berperan dalam proses mengirim rangsangan dari badan sel menuju ke sel berikutnya. Kemudian ada E. E ini adalah selubung mielin. Selubung mielin ini sebagai isolator impuls yang mempercepat proses penjalanan impuls. Kemudian ada F. F ini adalah sel secuan. Sel secuan ini berperan dalam menyediakan nutrisi serta proses regenerasi bagi neurit. Kemudian ada G. G ini adalah akson terminal, merupakan bagian akson paling ujung yang berperan dalam proses pengiriman neurotransmitter dari satu neuron ke neuron lainnya. Kemudian ada H. H ini adalah nodus Ranvier sebagai loncatan impuls syaraf yang tidak diselubungi oleh myelin. Proses penghantaran impuls terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase istirahat atau fase polarisasi, di mana akson tidak adanya penghantaran atau pengenjalaran impuls syaraf. Terjadi ketika membran luar lebih bermuatan positif karena kelebihan ion Na+, dan membran dalam lebih bermuatan negatif karena kelebihan ion K+. Kemudian ada fase depolarisasi. Fase depolarisasi ini adalah fase ketika adanya sinyal yang merambat di akson sehingga menyebabkan adanya potensial aksi, di mana Na yang tadinya di luar akan masuk ke dalam sehingga menyebabkan perubahan muatan membran di dalam menjadi lebih positif, dan K+ akan keluar menyebabkan permeabilitas membran berubah menjadi lebih negatif. Kemudian fase repolarisasi. Fase repolarisasi ini adalah fase pembalikan menuju fase polarisasi kembali. Fase repolarisasi ini terjadi ketika K+ akan kembali masuk ke dalam dan Na+ akan kembali keluar, sehingga menjadi posisi seperti semula, yaitu fase polarisasi kembali. Sinyal yang telah sampai di akson terminal akan diteruskan ke neuron berikutnya. Dalam mekanismenya, ada yang menggunakan gap junction, ada yang menggunakan sinas. Mekanisme yang menggunakan gap junction ini, potensial aksi yang telah tadi sampai di akson terminal akan langsung ditransferkan melalui jembatan penghubung ini langsung menuju ke dendrit terminal di neuron berikutnya, sehingga terjadinya rangsangan atau tanggapan. Nah, sedangkan yang menggunakan sinas ini adalah titik atau celah pertemuan antara neuron satu dengan neuron lainnya. Dalam mekanismenya ada yang berperan, yaitu neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah senyawa organik yang membawakan sinyal di antara neuron, di mana sinyal yang tadi aksi potensial tadi yang telah sampai di akson terminal bersama dengan neuron yang dibungkus oleh vesikel akan menuju ke membran sinas untuk dilepaskan secara difusi. Nah, neurotransmitter ini akan menempel pada reseptor untuk membukakan pintu sehingga potensial aksi atau sinyal yang tadi akan bisa masuk ke dendrit terminal di neuron berikutnya. Nah, setelah itu neurotransmitter akan terhidrolisis masuk menuju ke sinas kembali dan pintu reseptor akan kembali menutup. Perbedaannya sinap yang pertama dengan sinaps yang kedua atau yang menggunakan gap junction dan menggunakan sinas adalah yang menggunakan gap junction ini proses penghantarannya lebih cepat karena tadi dia menggunakan jembatan penghubung langsung ditransferkan ke neuron berikutnya, sedangkan sinas ini lebih lambat karena dalam mekanismenya yang menggunakan sinas ada mekanisme neurotransmitter, sedangkan yang gap junction tidak ada mekanisme neurotransmitter tadi, tidak ada yang dia langsung ditransferkan ke neuron berikutnya, dan umumnya menggunakan senyawa-senyawa yang sederhana yang gap junction ini, hanya molekul-molekul yang lebih sederhana, lebih kecil. Nah, sedangkan yang molekul-molekul yang kompleks dia menggunakan mekanisme tadi neurotransmitter atau menggunakan celah sinas. Nah, contohnya misalnya pada sel-sel otot jantung itu untuk yang gap junction, dan antar sel otot rangka umumnya pada menggunakan celah sinas. Untuk mekanisme lebih jelasnya nanti akan saya berikan video terkait proses aksi potensial dan impuls sinaps. Sistem syaraf pusat.
terdiri atas otak atau brain dan susun tulang belakang atau medula spinal. Sistem syaraf pusat ini dilindungi oleh lapisan meninges yang terdiri atas durameter, arachnoid, piameter. Antara arachnoid dengan piameter ini terdapat ruang yang disebut subarachnoid yang berisikan cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai pelindung atau peredam dari benturan. Sistem syaraf pusat yang pertama ada otak. Otak merupakan pusat koordinasi utama, terletak di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Bagian otak yang pertama ada cerebrum. Cerebrum ini adalah otak besar, terdiri atas cerebrum kiri yang mengatur koordinasi tubuh bagian kanan dan cerebrum kanan yang mengatur koordinasi tubuh bagian kiri. Cerebrum ini terdiri atas dua lapisan. Lapisan paling dalam namanya ganglia dasar. Strukturnya lebih tebal dan berwarna putih karena banyak mengandung serabut-serabut syaraf, berperan dalam proses koordinasi gerak tak sadar dan fungsi emosional. Kemudian ada korteks. Korteks ini adalah lapisan paling luar. Strukturnya lebih tipis dan berwarna kelabu karena mengandung neuron, berperan dalam pusat kontrol kesadaran. Berdasarkan lobusnya, cerebrum terbagi atas 4. Pertama ada lobus parietal yang berperan dalam sentuhan, tekanan, rasa, dan kesadaran. Kemudian ada lobus occipital. Lobus occipital ini berperan dalam penampilan dan penglihatan. Kemudian ada lobus frontal bagian depan, berperan dalam proses penciuman atau bau, berbicara, dan konsentrasi. Kemudian ada lobus temporal. Temporal ini berperan dalam proses pendengaran dan bahasa. Selanjutnya ada diencephalon atau otak depan, terletak di sebelah inferior bagian bawah dari cerebrum, berkaitan dengan sistem limbik. Sistem limbik ini berhubungan dengan emosi, memori, dan stimulasi seseorang. Diencephalon terdiri atas talamus. Talamus ini berperan dalam penyampaian informasi dari indera, seperti pendengaran dan penglihatan. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus ini berperan dalam membawa pesan kimiawi, seperti mengatur kadar air dalam tubuh seseorang, siklus tidur seseorang, pengaturan suhu tubuh, dan respon lapar atau asupan makanan seseorang. Kemudian ada amigdala. Amigdala ini adalah mengatur pengembangan peristiwa emosional dan keadaan darurat seseorang ketika sedang terancam atau keadaan darurat lainnya. Kemudian ada hipokampus. Hipokampus ini mengatur penyimpanan memori jangka panjang dan ingatan seseorang. Kemudian ada midbrain. Midbrain ini adalah otak tengah atau mesencephalon, berkaitan dengan refleks mata, tonus atau kontraksi yang terus-menerus pada otot, dan posisi tubuh serta pendengaran. Kemudian ada hindbrain atau otak belakang, terdiri atas pons farolii yang merupakan jembatan penghubung bagian otak. Kemudian ada medula oblongata, berperan dalam proses denyut jantung, pusat pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, dan proses saat menelan. Medula oblongata ini merupakan penghubung antara otak dengan susun tulang belakang atau spinal cord atau medula oblongata tadi. Kemudian ada cerebellum. Cerebellum ini adalah otak kecil. Otak kecil ini berperan dalam proses keseimbangan dan koordinasi kerja otot saat bergerak. Ini struktur keseluruhan dari otak. Selain otak tadi, ada susun tulang belakang atau medula spinal atau spinal cord yang menyusun sistem syaraf pusat. Medula spinal ini berperan dalam pusat gerak refleks, mengatur impuls sensori dari kulit atau otot ke otak dan membawa impuls motorik dari otak ke efektor. Nah, sumsum tulang belakang ini merupakan sambungan atau lanjutan dari sumsum lanjutan atau medula oblongata tadi yang ada di otak sampai ke vertebra lumbaris. Sumsum tulang belakang ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian ventral yang mengarah ke perut, mengandung badan neuron motorik dan neuronnya ke arah efektor. Kemudian ada dorsal, bagian dorsal mengarah ke punggung, mengandung badan neuron sensorik. Selain sistem syaraf pusat tadi, ada sistem syaraf tepi atau perifer. Sistem syaraf tepi ini tersusun atas serabut-serabut syaraf yang keluar dari sistem syaraf pusat. Sistem syaraf tepi ini berfungsi sebagai penghubung antara sistem syaraf pusat dengan organ-organ tubuh. Berdasarkan arah impulsnya, sistem syaraf tepi terbagi menjadi dua. Pertama, ada sistem syaraf tepi afferent yang membawa impuls dari reseptor ke arah saraf pusat. Kemudian ada sistem syaraf efferent yang membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sistem syaraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf tepi somatik dan sistem syaraf tepi otonom.
Sistem syaraf tepi somatik bekerja di bawah pengaruh kesadaran, terdiri atas 12 pasang syaraf di otak atau syaraf kranial dan 31 pasang syaraf di sumsum tulang belakang atau syaraf spinal. Syaraf kranial ini merupakan syaraf yang terdiri atas syaraf sensorik, syaraf motorik, dan gabungan syaraf sensorik dan motorik, berfungsi mengatur fungsi organ di daerah kepala. Kemudian ada syaraf spinal, merupakan syaraf campuran sensorik berasal dari bagian dorsal dan motorik berasal dari bagian ventral, berfungsi menyampaikan impuls dari dan ke otot ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sistem syaraf tepi otonom bekerja di luar pengaruh kesadaran. Syaraf otonom juga merupakan gabungan dari syaraf sensorik dan syaraf motorik, seperti syaraf spinal sebelumnya. Syaraf otonom ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syaraf simpatik atau simpatetik dan syaraf parasimpatik atau parasimpatetik. Syaraf simpatik ini berpangkal di medula spinal, yaitu tepatnya di daerah dada atau torak dan daerah lumbar atau pinggang, sehingga disebut juga dengan torakolumbar. Dan parasimpatetik ini berpangkal di daerah kranial atau kepala hingga leher, dan pada medula spinal di daerah sakrum, sehingga disebut juga dengan kraniosakral. Kedua syaraf ini mensyarafi organ yang sama, namun bekerja secara antagonis. Contohnya, syaraf simpatik ini berperan dalam proses pengecilan pupil, sedangkan parasimpatik berperan dalam proses pembesaran pupil. Syaraf simpatik berperan dalam proses mencegah pengeluaran cairan ludah, sedangkan parasimpatik ini berperan dalam proses menstimulasi cairan ludah. Syaraf simpatik juga berperan dalam proses meningkatkan frekuensi detak jantung, sedangkan parasimpatik berperan dalam menurunkan frekuensi detak jantung. Syaraf simpatik membantu bronki untuk berelaksasi, sedangkan parasimpatik membantu bronki untuk berkontraksi. Syaraf simpatik juga mencegah sekresi dan gerak peristaltik pada sistem pencernaan, sedangkan parasimpatik berperan dalam menstimulasi sekresi dan gerak peristaltik pada sistem pencernaan. Syaraf simpatik juga membantu mengubah glikogen menjadi glukosa pada organ hati, sedangkan parasimpatik menstimulasi pengeluaran cairan empedu di hati. Selain itu, simpatik juga membantu mensekresi hormon adrenalin dan non-adrenalin. Juga mencegah kandung kemih untuk berkontraksi, sedangkan parasimpatik membantu stimulasi kandung kemih untuk berkontraksi. Mekanisme gerak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang proses penjalanan impuls syaraf, bagaimana suatu impuls berjalan dari satu neuron ke neuron lainnya sehingga menghasilkan sebuah respon atau gerak. Gerak ini ada yang namanya gerak sadar dan gerak tak sadar. Gerak tak sadar merupakan gerak yang terjadi secara refleks tanpa kita sadari, tanpa adanya pemrosesan informasi sebelumnya. Contohnya, ketika ada rangsangan yang diterima oleh reseptor di indera kalian, kemudian diteruskan oleh syaraf sensorik menuju ke sistem syaraf pusat, sumsum tulang belakang ataupun otak tanpa adanya pemrosesan sebelumnya, langsung diteruskan ke syaraf motorik. Dan syaraf motorik disampaikan ke efektor sehingga menghasilkan sebuah respon. Efektor ini bisa berada di otot ataupun kelenjar. Contohnya, ketika lutut kalian dipukul oleh benda keras, secara refleks reseptor akan menangkap sinyal tersebut dan disampaikan ke syaraf sensorik. Dari syaraf sensorik ini akan menuju ke sumsum tulang belakang, sumsum tulang belakang, kemudian diteruskan langsung ke syaraf motorik menuju ke otot sehingga menghasilkan sebuah gerak. Lutut kalian akan terangkat. Contoh lainnya, ketika ada debu yang masuk ke mata kalian, secara refleks reseptor akan menangkap sinyal tersebut dan membawa ke syaraf sensorik menuju ke otak. Dari otak langsung diteruskan ke syaraf motorik tanpa adanya pemrosesan sehingga menghasilkan sebuah efektor di mana mata kalian akan berkedip secara refleks. Nah, selain itu ada gerak sadar. Gerak sadar adalah ketika adanya respon
atau rangsangan yang diterima oleh reseptor di indera kalian disampaikan oleh syaraf sensorik menuju ke sistem syaraf pusat, sumsum tulang belakang, dan sumsum tulang belakang akan disampaikan ke otak. Jadi otak akan diproses menuju ke sumsum tulang belakang kembali, dan sumsum tulang belakang akan diteruskan ke syaraf motorik, dan syaraf motorik ini akan menghasilkan sebuah efektor. Contohnya ketika kalian sedang belajar menulis ataupun membaca, terjadinya secara sadar dan ada proses informasi, pengolahan informasi di sistem syaraf pusat kalian. Kelainan dan penyakit pada sistem syaraf. Yang pertama ada stroke. Stroke ini terjadi karena kerusakan otak akibat tersumbatnya pembuluh darah karena timbunan lemak, sehingga pembuluh darah menjadi pecah di otak dan merusak sel-sel syaraf di otak, sehingga terjadinya kelumpuhan pada bagian tertentu dari tubuh kalian. Kemudian ada migrain. Migrain ini terjadi karena hiperaktivitas impul listrik di otak kalian yang ke aliran darah, akibatnya terjadi inflamasi dan pelebaran pembuluh darah sehingga kalian merasa nyeri di kepala. Kemudian ada Parkinson. Parkinson terjadi karena adanya berkurangnya neurotransmitter pada dasar ganglia, atau bisa dikatakan bahwa Parkinson ini terjadi karena neurotransmitter dopamin berkurang sehingga mengakibatkan terputusnya komunikasi antara otak besar dengan otak kecil kalian pada ganglia dasar. Gejalanya tangan gemetar sewaktu istirahat atau kekakuan pada otot. Kemudian ada neuritis. Neuritis ini adalah peradangan syaraf yang terjadi karena pengaruh fisik, bisa terjadi karena kecelakaan atau benturan yang hebat di syaraf kalian, atau bisa terjadi karena dia bisnis vitamin atau berlebihan vitamin yang menyebabkan menjadi racun dan merusak sistem syaraf kalian. Ini bisa terjadi karena pola makan yang tidak sehat, terlalu banyak minum alkohol, atau bisa terjadi karena adanya virus yang menyerang sistem syaraf kalian sehingga terjadi peradangan. Kemudian ada amnesia. Amnesia ini adalah ketidakmampuan mengingat memori masa lampau kalian sehingga kalian melupakan sesuatu. Kemudian ada meningitis. Meningitis ini adalah radang selaput syaraf di otak kalian, di sistem syaraf pusat kalian, terjadi karena adanya mikroorganisme. Bisa terjadi karena luka, kanker, ataupun obat-obat tertentu. Ini terjadi karena pola hidup kalian yang kurang sehat. Kemudian ada ayan atau epilepsi, yang disebut juga dengan tidak dapat berfungsinya sinyal-sinyal yang berhubungan dengan proses penglihatan, berpikir, dan anggota gerak kalian. Epilepsi ini terjadi seperti kalian kejang-kejang. Kemudian ada Alzheimer. Alzheimer ini terjadinya kehilangan kemampuan dalam mengingat sehingga hilang kemampuan melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Terjadi karena adanya kerusakan pada sel neuron. Umumnya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia, atau bisa juga karena faktor keturunan dan pola hidup yang kurang sehat. Kemudian ada Bell palsy, adalah penyakit syaraf pada wajah sehingga menyebabkan kelumpuhan otot pada salah satu sisi wajah. Kemudian ada lumpuh otak, adalah suatu kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan syaraf yang mengendalikan gerak, laju belajar, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berpikir. Kemudian ada sklerosis, adalah suatu kelainan peradangan yang terjadi pada otak atau sumsum tulang belakang yang disebabkan karena proteksi sel limfosit T mengakibatkan kerusakan mielin dan akson. Kemudian ada sindrom Klein-Levin, adalah penyakit syaraf tidak bisa mengontrol rasa kantuk. Kemudian ada radang otak, yaitu peradangan akut pada otak disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Kemudian ada sindrom Ellis, adalah keadaan disorientasi syaraf yang mempengaruhi persepsi penglihatan penderita, merasa melihat objek menjadi lebih kecil dari kenyataan. Kemudian ada tumor otak. Tumor otak ini adalah pertumbuhan tak terhindari dari sel-sel di sekitar jaringan otak. Kemudian ada optik neuritis, adalah peradangan pada syaraf optik pada syaraf mata kalian dengan gejala rasa sakit dan kehilangan penglihatan sementara. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dalam belajar.